Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari agama Islam tentang etika, moral, dan akhlak. Menganggotakan 5 orang, yaitu Maslaha Indaini, Bagus Ardi Baskara, Hafiz Putra Daniswara, Ica Kurniasari, dan saya sendiri, Windy Rizka. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruk, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu pengertian moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak, dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang pendidikan agama Islam, yaitu materi tentang akhlak sekarang. Untuk pengertian akhlak sendiri, itu ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak ini, yaitu mulai dari pendekatan linguistik, yaitu dari bahasa, pendekatan terminologik, itu peristilahan. Nah, dari sudut kebahasaan, itu akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mazhar, bentuk infinitif dari kata al-akhlaqa, yukhliku akhlakan sesuai timbangan wazan, itu sulasi masjid aflaha, yuf'ilu if'alan, yang berarti asajiyah. Ini maksudnya perangai. Jadi daripada bingung teman-teman, mungkin bisa saya persingkat aja. Jadi istilah dari bahasa akhlak itu sendiri merupakan sifat, tabiat, budi luhur, atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang. Itu dari segi kebahasaan. Kalau untuk segi istilah, dari peristilahan itu adalah sifat seseorang yang melekat pada dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwasanya buruk baiknya seseorang bisa dilihat dari akhlak, karena secara naluri akhlak itu langsung bertindak refleks pada kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengimplementasiannya, aktualisasinya, akhlak yang baik itu seperti apa? Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kak. Ini dia. Untuk aktualisasi akhlak dalam sehari-hari, ini mulai dari akhlak kepada Allah. Nah, ini jenisnya ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, orang tua, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Allah terlebih dahulu. Akhlak terhadap Allah seperti apa? Satu, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawaduk kepada Allah, dan yang terakhir, berhusnudzon kepada Allah lah. Dari keenam ini bisa disimpulkan bahwasanya intinya kita beribadah, tawakal, untuk menyembah kepada Allah. Karena bahwasanya bisa dijelaskan di situ ada hadis, tapi saya lupa. Buruk baiknya seseorang itu bisa dilihat dari ibadahnya, termasuk sholat, ibadah kepada Allah tadi.
Oke, lanjut untuk akhlak. Oh, sebelumnya Kak masih belum. Lah, untuk akhlak kepada diri sendiri. Lah ini. Tadi akhlak kepada Tuhan kita yaitu Allah, untuk diri sendiri, maaf Kak sebelumnya. Ah, untuk akhlak kepada diri sendiri itu kita harus ya sabar dalam menghadapi segala hal tantangan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkungan kita sehari-hari. Bersyukur lah ini karena eh, ketika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Kalau kita tidak bersyukur maka itu berat bagi kita. Maksudnya itu kita menjalani hari-hari dengan tanpa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada kita, itu untuk syukur. Dan yang terakhir itu tawadu. Oke, lanjut untuk akhlak kepada orang tua. Untuk akhlak kepada orang tua itu ada di sini ada sampai A sampai E. Mulai dari A, menuliskan, memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Jadi intinya berbakti kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua, jadi mendoakan ketika sholat mungkin atau lain sebagainya, bersikap baik kepada orang tua, berkata lembut kepada kedua orang tua. Mungkin kalau kita hidup di Jawa sebagai orang Jawa ya kalau bisa kromo, kalau nggak bisa ya berbahasa Indonesia yang baik. Intinya tidak menyakiti perasaan orang tua itu sendiri. Yang terakhir, menyayangi kedua orang tua seperti mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Walaupun kita berbalas kebaikan sebaik apapun, kasihku tetap tidak akan bisa terbalaskan kebaikannya. Jadi ya itu tadi, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Semana kita waktu kecil di apa namanya disayangi dan dirawat hingga besar sampai saat ini. Untuk yang terakhir ini ada akhlak kepada sesama manusia. Untuk akhlak kepada sesama manusia, Allah sendiri sudah ada itu hadis yang menyebutkan bahwasanya hablum minallah hablum minannas. Tadi kan udah kepada Allah, sekarang berbuat baik kepada manusia, sama manusia Allah. Untuk kepada manusia sendiri itu menciptakan ukhuwah atau persaudaraan. Jadi tidak ada kata-kata permusuhan. Jadi Islam sendiri mengajarkan bahwasanya kita damai gitu. Jadi tidak ada permusuhan. Lah ini yang kedua, menumbuhkan sikap ta'awun atau saling tolong menolong. Ini kalau misalkan ada saudara kita yang kesusahan dan kita bisa membantu, sekiranya kita bantu. Untuk yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi misalkan orang lain berbuat salah, itu tidak pantas untuk kita dendam atau benci. Tapi memang untuk naluri manusia memang seperti itu. Jadi kalau bisa itu memaafkan. Seperti halnya Nabi. Ya, Nabi sendiri ini adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu juga sebagai suri tauladan kita. Bahwasanya Nabi juga memaafkan orang yang berbuat salah kepada Nabi. Yang terakhir, menepati janji yang telah dibuat. Jadi kita kalau telah membuat janji, jangan sampai kita mengingkari. Karena kalau kita mengingkari itu termasuk kita kufur. Nah, jadi kepada janji kita sendiri. Cukup sekian, mungkin bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang akhlak mulia sebagai manifestasi ihsan. Ini salah satu dari beberapa tugas Nabi Muhammad SAW di muka adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para ahli membagi akhlak jadi dua macam. Yang pertama, akhlak mahmudah atau yang terpuji. Akhlak yang terpuji termasuk budi pekerti yang baik. Menurut Hasan rahimatullah, bahwa budi pekerti yang baik adalah menunjukkan wajah yang berseri, memberikan bantuan, tanda kedermawanan, dan mendiri dari perbuatan yang menyakiti. Untuk yang kedua, akhlak mumah atau akhlak yang tercela. Al-Quran menjelaskan akhlak tercela ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan pula mengunjingkan satu sama lain.
Dan selanjutnya, kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak sendiri adalah membahas tentang perilaku atau tentang perbuatan baik maupun buruk. Ilmu juga dapat disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Kemudian memberikan nilai kepada sebagai perbuatan yang tergolong baik maupun buruk. Yang selanjutnya, proses pembentukan akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 3 aliran yang mempengaruhi dan sudah amat populer, yaitu aliran yang pertama, aliran naivisme, kedua, aliran empirisme, yang ketiga, aliran konvergensi. Selain itu juga, menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya. Maaf untuk slide sebelumnya belum selesai. Baik, akan saya lanjutkan. Pada prinsipnya dipengaruhi oleh selanjutnya akhlak dalam kehidupan. Akhlak yang menentukan batas antara baik dan buruk. Terpuji adalah menyangkut perilaku manusia yang perkataan, pikiran dan perbuatan sia lahir maupun batin. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan dengan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan materinya tentang akhlak dalam menggunakan media sosial. Kebebasan berekspresi yang digunakan untuk mengumbar kebencian dan permusuhan dilarang dalam Islam. Ada pembatasan alias pengendalian hukum dan moral terhadap kebebasan tersebut. Dengan demikian, jelas sudah bahwa etika bermedia dalam Islam merumuskan pentingnya tabayun sebelum membenarkan dan menyebarkan informasi. Baik, bisa dilanjutkan, Kak. B. Akhlak dalam berbusana. Secara umum, konsep berpakaian dalam Islam diklasifikasikan menjadi 2, yakni akhlak berpakaian bagi muslim laki-laki dan akhlak berpakaian bagi muslimah perempuan. 1. Akhlak berpakaian bagi orang laki-laki dalam Islam secara umum dibatasi oleh aturan syariat. Di antara aturan syariat akhlak berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Menurut kajian fikih, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Batasan ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah. Kedua, akhlak berpakaian bagi seorang muslimah. Akhlak berpakaian bagi seorang muslimah berbeda dengan seorang muslim. Adapun akhlak berpakaian seorang muslimah adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Menutup aurat. 2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan syarak. 3. Tidak tembus pandang. 4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya. 5. Tidak tabaruj. 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 7. Tidak tasyabuh terhadap orang kafir. C. Akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun antar pribadi dengan kelompok. Interaksi sosial masih merupakan hubungan pribadi, kelompok, maupun antar pribadi dengan kelompok secara umum.
belum dikualifikasikan antar hubungan yang positif maupun negatif. Baik, untuk materi berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mungkin bisa melanjutkan akhlak dalam dunia akademik, karena mungkin Kak Ica tidak bisa, terkendala oleh sinyal, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan saja ya. Selanjutnya yaitu D, akhlak dalam dunia akademik. Betapa Saya pentingnya. lanjutkan aja. Oh ya, baik. Baik. Ya. Betapa pentingnya yang D yaitu akhlak. Yang D yaitu akhlak dalam dunia akademik. Nah, betapa pentingnya peran lembaga pendidikan saat ini terhadap perkembangan moral anak. Tidak hanya sekedar unggul dalam prestasi, ketika seorang manusia tidak lagi mengedepankan akhlakul karimah, maka pada saat itulah manusia memasuki wilayah kehewanan atau kebinatangan. Dan sifat inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Nah, apa sih bedanya manusia dengan binatang? Kan kalau manusia itu mempunyai akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau hewan tidak mempunyai akal. Nah, maka dari itu kenapa sih kok dikatakan manusia itu memasuki wilayah kehewanan atau kebinatangan jika manusia itu tidak lagi mengedepankan. Jadi mempunyai akhlakul karimah itu bagaikan seperti seorang binatang, kan nggak bisa memilih, nggak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, padahal Allah sudah memberikan kelebihan yaitu berupa akal. Nah, seperti itu. Jadi akhlak itu juga penting dalam dunia akademik pendidikan. Yang selanjutnya yaitu akhlak dalam yaitu akhlak yang terakhir, akhlak dalam dunia kerja. Nah, bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Nah, dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya atau harta. Nah, sedangkan biaya harta tidak mungkin diperoleh tanpa bekerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi wajib. Jadi seperti ini. Bekerja itu menjadi wajib karena tujuannya memperoleh harta dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Niatnya beribadah kepada Allah untuk mencari harta. Mencari harta itu niatnya untuk beribadah kepada Allah, maka hukum bekerja itu menjadi wajib. Nah, itu. Jadi ketika dalam bekerja kita ada akhlaknya, mempunyai akhlak kepada atasan, kepada pemimpin, akhlak kepada teman rekan kerja. Jadi semua itu dalam kehidupan kita harus ada akhlaknya. Sudah, terima kasih.